Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama aku Linda. Kali ini aku mau kupas tuntas mengenai SPAN dan PTKIN. Satu-satu dulu ya, kita bahas dulu mengenai SPAN PTKIN. What that? Apa itu SPAN PTKIN? Ini kita bahas ya di website. Kita kupas tuntas di websitenya PTKIN ya, PMD PTKIN 2024 Start to be Smart. Nah, ini pendahuluannya ya mengenai adanya SPAN PTKIN itu, atau SPAN PTKIN itu apa sih gitu. SPAN PTKIN kan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pastinya ya. Nah, itu mengenai sekilas lah ya tentang pendahuluannya. Sekarang tujuannya untuk memberikan kesempatan juga untuk sekolah atau madrasah yang ingin mendaftarkan siswanya melalui jalur ini, yakni jalur SPAN PTKIN. Kemudian juga mendapatkan calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik tinggi. Maka dari itu, SPAN PTKIN ini merupakan seleksi yang bisa menggunakan rapot ya. Satu-satunya jalur rapot tanpa tes gitu ya. Tanpa tes jalur ini tuh. Selanjutnya, nah ini ada ketentuan umumnya ya teman-teman. Ketentuan umum dan prasyarat dari SPAN PTKIN. Nah, yang pertama, SPAN PTKIN ini katanya merupakan seleksi nasional yang berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Kayak gitu ya. Tentunya di dalam ketentuan umumnya juga, SPAN PTKIN ini itu berhak siswanya itu mendaftarkan PTKIN jenjang MA, MAK, SMA, SMK atau pendidikan diniyah formal atau pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafi atau muamalah gitulah. Itu bisa mendaftarkan SPAN PTKIN. Kemudian siswa berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang daftar oleh Kepala Satuan Pendidikan MA ya. Jadi jalur ini adalah jalur yang tidak bisa diikuti oleh kelulusan oleh siswa yang memang lulusan tahun sebelumnya, karena perlu adanya rapot pada semester tersebut dan juga surat keterangan lulus, serta juga ini tuh ya adanya keterkaitan dengan kepala satuan pendidikan masing-masing ya. Kemudian ini bagaimana sih prasyarat dari siswa pelamarnya? Siswa pelamarnya yang pertama, siswa-siswi SMA atau madrasah aliyah, SMA, SMK atau pendidikan diniyah yang kelas terakhir pada tahun 2024. Jadi hanya boleh dilamar oleh siswa-siswi yang kelulusan tahun 2004, tahun sekarang ya. Tidak bisa diikuti oleh tahun 2023, 2022 gitu. Selanjutnya, memiliki prestasi akademik dan memenuhi prasyarat yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi jika kita mempunyai prestasi akademik yang mumpuni, nah, bisa kita mendaftarkan SPAN PTKIN ini. Maka peluang kita yang didapat itu berkesempatan besar gitu ya. Kalau kita memiliki prestasi akademik. Seperti ya nilai-nilai kita, nilai rapot kita. Seperti nih, yang C memiliki tentunya ya, siswa yang memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, memiliki nilai rapot kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, lalu kelas 12 semester 1 yang udah diisikan nanti di PDSS oleh kepala atau bagian tertentu dari sekolah masing-masing ya, atau bagian TU-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nilai rapot kalian atau nilai rapot yang kalian dapatkan itu tidak algoritmanya grafiknya itu tidak menurun ya. Misalkan di kelas 10 semester 1 kalian dapat pelajaran akidah akhlak itu 70, semester
selanjutnya di semester 2 nya kalian dapat 65, itu dapat mempengaruhi sebetulnya. Tapi jika kalian di luar sana bisa mempunyai prestasi non akademik dan akademik yang berkaitan dengan PTKIN, kalian bisa masukkan, dan itu menjadi peluang besar lah untuk kalian lolos di jalur ini gitu ya. Oke, selanjutnya tata cara pendaftarannya tentunya mudah ya. Dari mulai cek NPSN ini yang dilakukan oleh kepala sekolah atau ya pihak sekolah. Makanya teman-teman jika sekolahnya tidak terlalu aktif dalam hal seperti ini, tapi tidak mungkin ya sekolah sekarang ya pasti semuanya aktif mengenai hal-hal seperti ini, tapi coba diingatkan kembali kepada bagian tertentu di sekolahnya, apakah sudah input NPSN gitu. Kemudian apakah sekolahnya itu sudah registrasi sekolahnya, nanti cek data sekolah, input email sekolahnya juga, walaupun ini adalah pekerjaan kepala sekolah atau ya bagian tertentu, tapi kita perlu menanyakan lah minimal ya, karena kita juga ingin ikut serta ya dalam jalur seleksi ini, jalur seleksi yang memang banyak diminati karena tidak melalui tes tapi hanya melalui nilai rapot. Selanjutnya ada validasi akun, nanti itu setelah registrasi akun sekolah nanti divalidasi akunnya itu. Nah, proses validasi ini nanti akan dikirimkan ke email sekolah dan kepala sekolah yang sudah didaftarkan sebelumnya kayak gitu. Selanjutnya nanti baru sekolah itu login lagi ke PDSS PTKIN kalau misalkan udah divalidasi ya akunnya. Setelah itu nanti baru cek data siswa nih, kelas 12 nih yang mau ikut, baru menginputkan tadi nilai yang sudah ada di ketentuan, diinput nilai siswa dan KKM-nya ke data siswa itu. Baru setelah itu tahapan selesai. Setelah selesai baru nanti siswa dan masing-masing siswa ini ya, nah baru dari siswa ini registrasi, siswa sudah mendapatkan NPSN dan email aktif siswa. Kalian registrasi harus mempunyai email yang aktif ya. Kemudian kalian setelah itu ada proses validasi juga, validasi akun yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Makanya emailnya harus aktif gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu login siswa, login juga di akun ini, di website ini ya. Ada siswa PTKIN ACID. Kemudian cek lagi nih data siswa, cek data lagi, nilai rapotnya apakah sudah benar kayak gitu ya. Baru upload lah, kalau misalkan udah datanya sudah dicek, nah baru kita upload nilai rapotnya gitu ya, nilai yang sudah kita kita isikan, kita upload fotonya gitu di kelas 10 semester 1, semester 2, 11 semester 1, semester 2, dan kelas 12 semester 1. Dan kalau misalkan teman-teman ada prestasi tambahan, bisa kalian tambahkan ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kalian pilih program studi. Program studinya itu PTKIN 1 dan PTKIN 2. Tentunya kalian perlu di dalam dua PTKIN yang berbeda ini, kalian memilih program studi yang bisa berbeda atau sama ya. Tapi memang harus di dua PTKIN yang berbeda, tidak boleh sama gitu. Kemudian baru cetak bukti pendaftaran. Ini tidak perlu bayar kalau di SPAN PTKIN ini ya. Setelah itu udah selesai di tata cara pendaftaran. Ini ada jadwal seleksi. Jadwal seleksinya kalian bisa catat aja ya, langsung catat atau SS. Jadwal seleksinya ini masih ada waktu sampai 5 Februari 2024 pengisian PDSS yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Ingatkan terus bagian sekolahnya atau ya minimal bertanya saja apakah sudah melakukan pengisian PDSS gitu ya, verifikasi PDSS. Maka setelah itu nanti teman-teman dikasih kesempatan di 12 Februari untuk mendaftarkan jalur SPAN PTKIN ini kayak gitu ya. Selanjutnya pengumuman tentunya nanti di website ini ya, website pengumuman SPAN PTKIN SID gitu. Oke, nah tadi untuk pemilihan program studi dan jumlah pilihan, tentunya siswa itu harus memilih ya dua PTKIN yang diminati. Misalkan satu PTKIN kalian di UIN Palembang, yang keduanya kalian di UIN Jakarta kayak gitu. Terus yang keduanya siswa itu ya diperoleh
untuk memilih 2 prodi yang diminati pada masing-masing PTKI. Misalnya di UIN Jakarta kalian memilih HKI atau Hukum Keluarga Islam, di UIN Palembangnya kalian memilih ilmu tafsir. Bisa kayak gitu ya. Pokoknya yang memang kalian prioritasin, yang kalian minatin. Jangan sampai kalian memilih hanya ini mah daya tampungnya banyak. Usahakan pilihan pertama itu adalah yang paling kalian minati dan yang kalian mampu di jurusan itu ya. Pilihan kedua kalian bisa sesuaikan saja gitu. Kayak gitu ya. Untuk informasi atau kita kupas tuntas mengenai SPAN PTKI. Selanjutnya kita ke daya tampung.